yang juga mengatakan hal yang sama, bahwa SBY sadar bahwa Gatot Nurmantio lebih layak dibandingkan AHY untuk mendampingi Anies Baswedan. Kalau memang itu, maka sesungguhnya Anies akan bertambah kuat. Panas, AHY minta keluar koalisi daripada menerima Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies. Nasdem pusing. Presidensial threshold 20% hangus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Politik yang sedang dijalankan oleh kami dan semangatnya adalah membangun koalisi perubahan. Tentu sekali lagi kami memberikan sepenuhnya kepada Capres Mas Anies Baswedan untuk pada saatnya menetapkan dan mendeklarasikan secara terbuka siapa yang akan dipilih menjadi cawapresnya. Kalau tanya pasti semua nanya, lantas kapan atau siapa cawapres? Secara sungguh-sungguh kita kemukakan bahwa cawapresnya sudah ada di kantong Pak Anies. Kapan diumumkan, cari tanggal dan bulan serta hari yang baik. Kita menginginkan, ya, sebagai pendukung Anies Baswedan, kita menginginkan bahwa Anies memilih calon yang terbaik. Nah, menurut saya mudah kriterianya. Calon terbaik itu adalah calon yang punya peluang untuk memenangkan pertarungan. Dan pertarungan itu tidak hanya soal suara, tetapi juga soal mengamankan suara. Karena yang dihadapi bisa jadi institusi yang sekarang memegang kekuasaan. Karena itu dibutuhkan orang seperti Gatot Nurmantio untuk berhadapan dengan, katakanlah misalnya Andika Perkasa yang terang-terangan mengatakan mau menjadi ketua tim sukses Ganjar. Ada tawaran nih dari PDI Perjuangan atau bahkan dari Gerindra supaya Demokrat bisa masuk ke koalisi mereka dengan syarat AHY cuman jadi menteri. Demokrat bisa jadi keluar dari koalisi perubahan. Mending jadi menteri lah, kata AHY, daripada jadi calon wakil presiden di koalisi perubahan pun enggak. Kalau nanti Demokrat lompat, maka hancur sudah ikatan koalisi perubahan. Mirip dengan koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang sekarang sudah hancur berantakan. Kalau Demokrat lompat, PKS sesuai dengan sifat aslinya pasti langsung cari aman dan bisa jadi mereka merapat ke Prabowo. Nasdem sudah pasti nggak mungkin. Sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul dipastikan bahwa Anies bisa memenangkan pertarungan 2024. Jadi memang pertimbangannya memang menang kalah. Jadi masih ada, itu yang pertama. Ada keraguan karena memang kalau sampai kalah aku berada di luar pemerintahan. Karena Pak Jokowi kan cukup kesel dengan sikap politik yang dilakukan oleh Nasdem. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lebih baik keluar dari koalisi perubahan daripada harus menerima mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menjadi cawapres Anies Baswedan. Hal ini terlihat melalui komentar kader Partai Demokrat Eko Jones saat menanggapi pengamat politik Refly Harun yang menilai Gatot Nurmantio lebih powerful menjadi cawapres Anies Baswedan daripada AHY. Pasalnya, Gatot tidak akan bisa menjamin 100% membuat elektabilitas Anies, yang ada malah merosot jika menjadi cawapres, sehingga akan kalah melawan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024. Sebelumnya, pengamat politik Refly Harun menilai Gatot Nurmantio lebih powerful dibanding Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Anies. Hal ini disebabkan Gatot merupakan mantan Panglima TNI, sehingga rantai komandonya masih memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Melihat sikap Demokrat yang meminta AHY keluar dari koalisi perubahan tentu sangat masuk akal. Karena selama ini hanya Demokrat dan AHY yang bersedia menjadi cawapres Anies di tengah gempuran penolakan dari banyak tokoh politik. Memang kalau dilihat-lihat tidak banyak yang mau berduet dengan Anies, kecuali dari kelompok yang satu visi seperti Novel Bamukmin, kader PKS, Demokrat, dan lain-lain. Yang berhaluan nasionalis jarang yang mau ambil resiko. Dulu, Mahfud MD juga digadang-gadang menjadi cawapres Anies, tapi ditolak mentah-mentah.
Sandiaga juga ogah karena berprinsip percepatan pembangunan bukan konsep perubahan dari awal. Calon yang bisa mengangkat Anies ramai-ramai mundur teratur. Anies benar-benar kasihan. Lebih kasihan lagi adalah dia saja belum tentu pasti jadi capres. Segalanya masih mungkin. Cukup Demokrat yang membangkang, maka koalisi hancur lebur dan mimpi Anies ikut terpecah belah. Demokrat saat ini juga serba salah karena nggak bisa nunggu terlalu lama. Demokrat minta deklarasi capres dan cawapres supaya ada kepastian. Kalau nggak ada kepastian, Demokrat bakalan cabut dari koalisi. Sama kayak wanita yang nggak ada kepastian, apakah akan dinikahi atau enggak. Lama-lama bakal kesel dan ancam minta putus. Berdasarkan piagam perjanjian di koalisi itu, setiap partai berjanji menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies. Tapi Demokrat sedang menunggu keputusan Anies. Jika Anies misalnya pilih AHY sebagai cawapres, maka Demokrat akan merasa lega. Tapi kalau Anies pilih yang lain, maka Demokrat udah siap dengan rencana cadangan. Masalahnya, rencana cadangan ini nggak boleh terlalu mepet dengan batas waktu pendaftaran capres dan cawapres. Kalau misalnya Anies umumkan nama cawapres berdekatan dengan deadline dan nama cawapresnya bukan AHY, Demokrat nggak punya cukup waktu untuk pindah koalisi. Ujung-ujungnya Demokrat terpaksa stuck di koalisi perubahan dan pasrah. Saya rasa Demokrat udah belajar dari pengalaman ini. Mereka mungkin punya rencana cadangan kalau misalnya harapan nggak terpenuhi. Makanya mereka mulai tebar ancaman. Kalau nggak ada kepastian, mereka bakal melirik opsi lain. Kalau mereka keluar, masih ada 4 bulan lagi untuk cari koalisi lain. Selain itu, Demokrat pasti sudah sadar kalau mengusung Anies sama dengan menuju kekalahan. Berbagai survei sudah membuktikan Anies gak punya peluang. Demokrat ikut Anies sama aja ikut jadi pecundang. Selain itu, Nasdem lagi dihajar banyak masalah yang berakibat getahnya bisa kena ke Demokrat juga. Demokrat pasti risih dengan kondisi ini, makanya mulai bersiap kabur kalau memang sudah waktunya. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak mengangkat lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya.
yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja, sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?